Baik, terima kasih. Eh, saya berharap waktu pemberian materi yang akan saya sampaikan dapat dipahami. Dalam materi ini kita masuk ke materi pembibitan dan kultur jaringan. Di pembibitan dan kultur jaringan kali ini kita masuk 4 jenis materi dalam pembibitan dan kultur jaringan. Yang pertama pembibitan teknik kultur jaringan. Yang kedua pengertian pembibitan. Yang ketiga teknik kultur. Yang keempat kelebihan dan kelemahan teknik kultur jaringan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari alat dan bahan yang kita pakai dalam pembibitan kultur jaringan. Saat ini kita akan masuk mempelajari yang 4 jenis ini. Dan yang pertama, dan saya harap semua harus dapat memahami ini. Yang pertama, pembibitan dan teknik kultur jaringan. Pembibitan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan secara bahasa asing dikenal sebagai tisu kultur, di mana kultur ialah budidaya dan jaringan pada sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, sehingga kultur jaringan sangat bermakna membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang memiliki sifat seperti induknya. Kultur didefinisikan sebagai suatu teknik membudidayakan jaringan supaya menjadi organisme yang utuh dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Menurut istilah, kultur jaringan ini terdiri dari dua kata, yakni kultur yang memiliki arti membudidaya, serta jaringan yang memiliki arti sekumpulan sel yang mempunyai fungsi serta bentuk yang sama. Dapat ditarik dari kesimpulan bahwa kultur jaringan ini ialah upaya di dalam membudidayakan sel-sel yang mempunyai atau memiliki bentuk juga fungsi yang serupa dari suatu tanaman, sehingga kemudian menjadi tanaman yang lengkap, seperti contohnya mengkultur tanaman pisang atau mengkultur tanaman anggrek. Kita masuk ke pengertian pembibitannya. Dalam pembibitan, sangat banyak bibit yang dapat difungsikan untuk teknik kultur. Tadi saya sudah katakan ada dua jenis yang dapat kita ingat, kultur pisang dan kultur anggrek, dan masih banyak lagi kultur yang akan kita kulturkan pada materi yang akan datang. Pada pembibitan tanaman adalah suatu proses penanaman bibit mulai dari bentuk biji hingga menjadi tanaman bayi. Dengan munculnya tunas akar dan beberapa daun kecil menjadi kecambah, yakni yang dilakukan selama beberapa hari sehingga akhirnya bisa ditanam kembali untuk pertumbuhan tanaman buah hingga dewasa dan berubah. Oke, kita masuk ke teknik kultur jaringan. Pada teknik kultur jaringan merupakan teknik pembibitan memperbanyak jaringan mikro tanaman yang ditumbuhkan dengan cara in vitro menjadi tanaman yang sempurna. Dalam jumlah yang tidak terbatas, teknik kultur jaringan pembibitan tanaman ini dengan cara memperbanyak jaringan mikro tanaman yang ditumbuhkan dengan cara-cara in vitro menjadi tanaman yang sempurna dalam jumlah tidak terbatas. Teknik kultur jaringan telah digunakan dalam membantu produksi tanaman dalam skala besar melalui mikropropagasi atau perbanyakan kloral. Kloral ini seperti jenis tanaman, di mana jaringan tanaman dalam jumlah yang sedikit dapat menghasilkan ratusan atau ribuan tanaman secara terus-menerus.
Adapun teknik kultur jaringan ini sangat banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Nah, teknik ini juga telah digunakan dalam skala industri di berbagai negara seperti negara kita, termasuk juga karena di negara Indonesia sudah banyak teknik kultur jaringan ini dipakai, apalagi di daerah perkebunan, di daerah bidang pertanian, ya, di sekolah, dan masyarakat tertentu yang ingin melakukan hiasan seperti melakukan tanaman hias, mengkultur seperti yang sekarang yang lagi viral, tanaman aglonema dan tanaman anggrek dendrobium, di mana dendrobium, anggrek dendrobium dan aglonema sangat diminati oleh masyarakat di kalangan hotel, rumah mewah, dan kalangan-kalangan besar seperti perusahaan-perusahaan besar juga. Nah, di mana teknik ini telah digunakan skala industri. Tadi saya jelaskan banyak peminat di berbagai negara juga untuk memproduksi secara komersial. Secara komersialnya banyak jenis tanaman yang saya sebutkan tadi, anggrek, bunga potong juga dapat dikultur. Buah-buahan seperti pisang tadi sudah saya sebutkan. Tanaman industri dan kehutanan banyak meminati. Dengan menggunakan metode kultur jaringan ini, jutaan tanaman dengan sifat genetisnya yang sama dapat diperoleh hanya dengan dari satu mata tunas saja, seperti yang kita pakai contohnya mata tunas embrio pisang. Kita untuk mengkultur tanaman pisang hanya menggunakan embrio pisang, satu mata tunas atau embrio pisang saja dapat menciptakan 1000 banyak pisang dengan cepat. Perkiraan 1 bulan itu tidak terlalu memakan waktu daripada menunggu bertahun-tahun menunggu hasilnya atau berbulan-bulan. Nah, kita masuk ke kelebihan dan kelemahan teknik kultur jaringan, di mana kelebihan teknik kultur jaringan jaringan ini memiliki teknik yang ada beberapa sebagainya. Yang pertama, pengadaan bibit yang tidak tergantung pada musim. Yang kedua, produksi bibit dapat diproduksi dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif cepat. Dan yang ketiga, bersifat seragam. Dan yang keempat, bibit yang dihasilkan bebas dari penyakit asalkan diambil dari organ yang bebas dari penyakit juga. Nah, yang kelima, daya pengangkutan lebih murah dan mudah. Proses pembibitan bebas dari gangguan hama, penyakit, dan peranan lingkungan lainnya. Ini juga jika tidak terkontaminasi di saat pengkulturan, pembuatan ke agar dapat mengurangi juga seperti yang nomor 6 tadi, penyakit dan hama. Dan yang sangat-sangat kelemahan yang sangat-sangat dirugikan ada juga dalam pembibitan teknik kultur jaringan. Beberapa kelemahannya sebagai berikut. Yang pertama, kultur jaringan memerlukan biaya yang sangat besar karena harus dilakukan di dalam laboratorium dan menggunakan bahan kimia. Bahan-bahan untuk mengkultur ini juga sangat banyak, maka memerlukan biaya yang sangat besar. Tadi makanya saya katakan kultur jaringan ini dominan juga dipakai oleh perusahaan atau dipakai oleh perkebunan, seperti pengkulturan kultur jaringan pada tanaman kelapa sawit. Dan yang kedua, kultur jaringan memerlukan keahlian khusus karena jika tidak berhati-hati akan menyebabkan banyak sekali kerugian benih atau
eee,